Bab 77. Ini adalah jenius. Momentum pedang. Di kejauhan, Mileye memegang pedang keindahan spiritual, dengan momentum mendominasi di tubuhnya. Dan momentum ini didasarkan pada pedang, jadi dianggap sebagai momentum pedang. Mileye berjalan perlahan menuju gunung dengan pedang keindahan spiritual di tangannya. Setiap kali dia melangkah maju, tanah di depannya akan retak beberapa meter. Dalam sekejap, dengan dia sebagai pusat, tanah belasan kaki di sekitar sudah retak menjadi jaring laba-laba. Tidak jauh, Pak Tuaji menatap Mileye. Pada saat ini, tidak ada jejak mabuk di wajahnya, hanya ada keseriusan. Momentum pedang. Yang ditampilkan Mileye bukan hanya sekedar momentum pedang saja, tapi juga ingin menampilkan teknik pedang. Meskipun Mileye belum pernah menggunakan teknik pedang ini, tapi dia sudah merasakan momentum dari teknik pedang itu. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh teknik pedang alam bumi. Pada saat ini, yang dia hargai bukan lagi momentum. Tapi kenapa Mileye memiliki teknik pedang yang begitu menakutkan? Pada saat ini, Mileye tiba-tiba berhenti, dan pada saat dia berhenti, kekuatan pedang di sekitarnya tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Mileye menatap pedang keindahan spiritual yang sedikit bergetar di tangannya. Aku tidak akan pernah mempermalukanmu. Wong. Suara pedang bergema tiba-tiba. Mileye menyeringai dan melepaskan tangannya. Saat berikutnya, pedang langit suci berubah menjadi cahaya pedang dan melesat melintasi lapangan. Di sekitar Mileye, cahaya pedang berkedip, mengendalikan pedang dengan energi. Sekarang, dia semakin terampil dalam mengendalikan pedang, karena kecocokannya dengan pedang keindahan spiritual telah mencapai 80%. Pada saat ini, Pak Tuaji tiba-tiba berkata, "Mengapa kamu tidak menampilkan jurus pedang itu?" Mileye menoleh, melihat Pak Tuaji, dia sedikit menekuk jarinya, pedang keindahan spiritual tiba-tiba mendarat dengan mantap di sebelah kanannya. Dia tersenyum dan berkata, "Tidak perlu menampilkan jurus pedang itu. Karena aku sudah mengerti apa itu momentum." Momentum. Bisa dibilang, jurus satu pedang menentukan hidup dan mati miliknya saat ini, dalam aspek tingkatan, tanpa bercampur dengan kekuatan bumi, telah melampaui alam bumi tingkat atas. Jika ditambahkan dengan kekuatan bumi, pedang ini pasti tidak lebih lemah dari teknik seni bela diri alam langit. Lebih tepatnya, di dalam hatinya saat ini, jurus satu pedang menentukan hidup dan mati bukan hanya sebuah teknik pedang saja. Ini adalah konsep dan pola pikir Tao pedang. Pak Tuaji menatap Mileye cukup lama, tiba-tiba, dia tersenyum. Akademi Changmu mengusir bocah di depannya di hari itu. Ini merupakan kerugian terbesar mereka dalam ratusan tahun. Dan yang dia dapatkan saat itu, tidak diragukan lagi adalah yang paling menguntungkan baginya selama bertahun-tahun. Pak Tuaji menepuk pelan bahu Mileye, "Menjadi muda, sangat menyenangkan." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Mileye tidak pergi. Setelah meletakkan pedangnya, dia melihat ke gunung yang tidak jauh, tangan kanannya mengepal perlahan. Boom! Sebuah tekanan yang tak terlihat tiba-tiba bergetar dari tinjunya. Mileye berjalan menuju gunung besar di depannya selangkah demi selangkah. Saat datang ke depan tembok gunung berjarak beberapa meter jauhnya, tembok gunung tiba-tiba retak, dan pada saat ini, kedua mata Mileye perlahan menutup. Tangan kanannya mengenggam erat. Krak, 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 krak. Seluruh dinding gunung tidak berhenti retak, dan menyebar ke sekeliling dengan kecepatan yang sangat cepat. Sangat mengintimidasi. Ilmu tinju, ilmu pedang, sebenarnya adalah sama. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba membuka matanya. Dia berlari ke depan tiba-tiba, meninju dinding gunung. Boom!
Seluruh lengan Mileye menembus langsung ke dinding gunung, dan saat berikutnya, area sekitar dinding gunung runtuh langsung, puing-puing yang tak terhitung jumlahnya terbang, dan kemudian pecah menjadi bubuk. Mileye mundur beberapa kaki, dinding gunung di depannya, ada lubang tinju hitam pekat yang tak berdasar. Pukulan tinjunya ini sebenarnya tidak bersifat menyebar, tapi hanya satu posisi. Pukulan tinju ini diubah dari tinjuan penghancur gunung dan juga jurus satu pedang menentukan hidup dan mati. Awalnya hanya ingin mencobanya, tapi tidak disangka akan begitu kuat, meski tidak sekuat jurus satu pedang menentukan hidup dan mati, tapi itu beberapa kali lebih kuat dari tinjuan penghancur gunung sebelumnya. Bisa dibilang, tinjunya ini bahkan dapat dengan mudah menjadi kultivator misteri alam kehampaan. Jika ditambahkan dengan kekuatan bumi, itu akan menjadi ancaman bagi alam mahir gaib. Mileye melihat tinjunya sendiri, tersenyum hehe. Trik ini disebut tinju headshot, teknik tinju headshot untuk hidup. Aku yang menciptakannya, hehe. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Dan saat dia pergi, dinding gunung di belakangnya tiba-tiba runtuh lagi. Mileye datang ke depan air terjun, dan di bawah air terjun, Jeffrey masih menjerit. Mileye menatap Jeffrey dengan hati-hati, dan sedikit terkejut, karena dia menemukan bahwa di tubuh Jeffrey, urat nadi meledak, dan pembuluh darah di bawah kulitnya sedikit bergetar. Kekuatan garis darah. Mileye sedikit penasaran, dia juga pernah mendengar tubuh manusia setengah siluman. Orang-orang ini memiliki garis darah siluman monster. Jika bisa mengaktifkan garis darah siluman monster di dalam tubuh, maka akan memperoleh kekuatan siluman, dan kekuatannya akan meningkat pesat. Dan Jeffrey di depan matanya jelas belum benar-benar mengaktifkan kekuatan garis darahnya sendiri. Dan begitu Jeffrey mengaktifkan kekuatan garis darahnya, maka tubuh fisiknya dan kekuatannya sendiri pasti akan mengalami transformasi kualitatif. Perlu diketahui, kekuatan Jeffrey sudah sangat kuat sekarang. Begitu mengaktifkan garis darah siluman monster di dalam tubuh, pasti akan menjadi lebih kuat. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba menoleh, tidak jauh, sesosok berlari liar. Orang ini adalah Bennett Mo. Sekujur tubuh Bennett Mo basah kuyup, seluruh orangnya kelelahan seperti sapi. Pada saat ini, Bennett Mo tiba-tiba menatap Mileye yang berada tidak jauh. Saat dia melihat Mileye, dia tertegun, dan kemudian berkata, Kamu belum berlatih." Mileye mengangguk, "Tidak." Bennett Mo mengedipkan mata, dan saat berikutnya, dia berkata dengan marah, "Sialan, kenapa kamu tidak perlu berkultivasi? Pak Tuaji ini tidak menyiksamu. Ini sangat tidak adil." Mileye berjalan ke arah Bennett Mo, dia menepuk bahu Bennett Mo dengan ringan, "Apakah kamu tahu apa itu jenius?" Setelah mengatakan itu, dia menunjuk dirinya sendiri, "Lihat tidak? Ini baru namanya jenius. Aku akan pergi tidur. Kamu berlari perlahan, aku akan mendukungmu secara mental." Setelah dia selesai berbicara, dia pergi ke kejauhan. Di tempat, Bennett Mo tiba-tiba mengarah ke samping dan meludah, "Jenius. Tidak tahu malu, kamu tunggu saja, nanti aku akan memukulmu sampai menangis." Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan berlari ke kejauhan, berteriak dan menjerit sambil berlari, tidak tahu apa yang dia ocehkan itu. Mileye kembali ke depan gedung Changlan. Lin Siye tidak tidur, tetapi duduk di tangga batu dengan tangan di lutut. Saat dia melihat Mileye, dia langsung melompat. Mileye berjalan ke arah Lin Siye, mengusap kepala kecil Lin Siye dengan lembut, dan berkata dengan lembut, "Kenapa belum tidur?" Lin Siye memeluk lengan Mileye dan menariknya untuk duduk di tangga batu, lalu dia menyandarkan kepalanya dengan ringan di bahu Mileye dan berkata dengan lembut,
aku ingin menemani kakak. Mileye tersenyum dan berkata, kakak selalu di sini. Lin Siye memiringkan kepalanya dan menatap Mileye, kak, jika aku bisa berkultivasi, apakah kamu keberatan? Mileye tertegun, lalu tersenyum dan berkata, mana mungkin keberatan. Jika kamu bisa berkultivasi, kedepannya kamu bisa melindungi kakak. Mileye mengedipkan mata, lalu menyeringai. Dia memeluk lengan Mileye dengan erat, lalu melihat ke langit. Di langit malam, bintang-bintang bersinar. Lin Siye berbisik, kak, menurutmu apakah ibu masih ada? Mileye terdiam. Ibu. Terhadap wanita itu, dia sudah semakin tidak jelas. Pada saat ini, Lin Siye berkata dengan nada lembut, entah ada atau tidak, bagaimanapun juga, aku hanya ada kakak sudah cukup. Kepala Mileye dengan lembut mengusap kepala kecil Lin Siye, selama kamu aman dan bahagia, kakak bersedia melakukan apa saja. Di bawah langit berbintang, kedua saudara kandung itu diam-diam bersandar satu sama lain. Hari berikutnya, saat fajar, Mileye pergi ke gunung belakang dan terus berlatih. Dia tidak hanya melatih momentum, tetapi juga melatih pengendalian pedang. Dia sekarang dapat mengendalikan pedang, tetapi dia tidak cukup terampil. Yang harus dia lakukan sekarang adalah mengembangkan teknik pengendali pedang ini secara ekstrim. Jeffrey dan Bennett Mo juga berkultivasi seperti orang gila. Terhadap mereka berdua, tekanannya juga sangat besar. Mereka datang ke Akademi Changlan, sama seperti Mileye, untuk beberapa alasan khusus. Apapun alasannya, mereka sekarang telah terintegrasi ke sekolah ini, punya perasaan terhadap akademi ini. Dan mereka berdua sangat jelas, bagaimana situasi akademi saat ini. Jika tidak kuat, maka akan terbunuh oleh Akademi Changmu kapan saja. Pelatihan maut. Beberapa hari kemudian, di luar ibu kota kerajaan, 3 pria muda mengenakan jubah putih tiba-tiba datang berlari kencang, dan ketiganya sangat cepat, dan pejalan kaki di jalan semuanya menghindar. Di depan gerbang kota, melihat ketiga orang ini tidak berniat untuk melambat, seorang prajurit buru-buru berteriak, siapa yang datang? Mereka bertiga tidak melambat, melihat adegan ini. Wajah prajurit itu berubah drastis, dan dengan cepat mundur ke belakang. Dengan begitu, ketiganya bergegas langsung masuk ke kota. Segera, sekelompok prajurit berdiri di depan ketiga orang ini, dan seorang pria paruh baya memelototi ketiganya, tidak boleh menunggang kuda dengan cepat di kota, kalian bertiga. Pada saat ini, pemuda yang memimpin tiba-tiba melompat turun dari kuda. Saat berikutnya, pemuda itu tiba-tiba menghilang di tempat dan dalam sekejap, suara teredam terdengar, dan pria paruh baya itu langsung terbang keluar. Melihat adegan ini, para prajurit di lapangan sangat marah dan hendak mengambil tindakan, tetapi pada saat ini, teriakan marah tiba-tiba datang dari samping, lancang. Saat suara itu jatuh, seorang lelaki tua muncul di depan sekelompok prajurit. Lelaki tua itu melirik ke arah sekelompok prajurit dengan dingin, tidak memiliki penglihatan. Mereka semua adalah siswa Akademi Changmu. Akademi Changmu. Wajah para prajurit itu sedikit berubah, tidak berani menyerang. Lelaki tua itu menoleh, melihat ketiga orang di belakangnya, dari mana asal kalian bertiga? Pemuda yang memimpin berkata dengan suara rendah, Kerajaan Tang. Kerajaan Tang. Mendengar kalimat ini, wajah para prajurit itu tiba-tiba terlihat sedikit jelek. Kerajaan Tang, ini adalah musuh dunia Kerajaan Jiang. Lelaki tua itu mengangguk, aku juga meminta kalian bertiga untuk ikut aku kembali ke akademi. Pria yang memimpin menggelengkan kepalanya, tidak perlu, di mana Mileye? Orang tua itu ragu-ragu sejenak, dan kemudian berkata,
lebih baik berpikir panjang, kalian tiga. Berpikir panjang. Pria yang memimpin berkata dengan dingin, berpikir panjang dengan kalian, takutnya saat waktunya tiba, tidak mendapatkan apapun. Jangan buang waktu, langsung beritahu aku di mana Mileye. Setelah mengambil kepalanya, kami bertiga baru bisa kembali ke negara dengan mudah. Lelaki tua melirik mereka bertiga, kalian tiga, Mileye bukan orang yang sederhana, dia di Akademi Changlan. Pada saat ini, pria paruhbaya yang telah diserang tidak jauh sebelumnya tiba-tiba berdiri. Dia menatap pemuda yang memimpin itu. Mileye ada di Akademi Changlan. Jika kamu tidak tahu jalan, kami akan membawamu ke sana. Pria yang memimpin berbisik, pimpin jalan. Pria paruhbaya itu berbalik dan melirik semua orang, meraung, beri perintah. Semua saudara akan diliburkan selama setengah jam, semuanya pergi ke Akademi Changlan. Yang tidak datang, aku akan mematahkan kakinya. Bersambung.